Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya perlu konfirmasi dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas ya. Baik, terima kasih. Kami informasikan untuk narasumber akan bergabung bersama-sama kita pukul 2. Jadi 10 menit ke depan akan kita optimalkan untuk memberikan kesempatan ya kepada rekan-rekan yang lain yang masih dalam proses join meeting. Nah, demikian beliau sebagai pengantar pemberitahuan di awal. Oh ya, jadi ada sekitar 200 lebih ya yang sudah terdaftar di Google Form. Kalau di grup ada 160-an orang. Sekarang sudah ada 42 orang yang sudah bergabung. Dan ini cukup beragam ya, baik dari kampusnya, kemudian juga bahkan ada yang baru lulus ya, fresh graduate. Tidak ada masalah, jadi ini cukup beragam, harapannya ini juga bisa jadi sarana untuk membangun jejaring. Nah begitu, kami persilakan kalau ada yang mungkin ketemu dengan teman satu kampusnya sama maternya dulu, bisa saling sapa dulu. Nah, itu dulu mungkin ya sementara, kita sambil menunggu narasumbernya bergabung. Terima kasih. Oh ya, memberitahukan ya, untuk link YouTube, tadi sudah saya coba sambungkan ya, linkkan lewat live YouTube, tapi ternyata sedang gangguan. Saya akan coba lagi, nanti kalau ternyata bisa saya akan bagikan linknya. Itu mudah-mudahan nanti bisa. Oke, mungkin itu dulu ya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum Pak Nasir. Suaranya belum kedengaran, Pak. Kan? Oke, sudah terdengar. Di sini tempatnya tadi kemarin. Halo? Iya, Pak, terdengar. Mungkin sekali lagi, Pak, coba dites. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sudah ya? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini 1 menit yang menjelang pukul 2, akan saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta sharing pengembangan karir untuk dosen muda. Yang terdaftar ada 260-an peserta. Ini mohon maaf ya kalau tampilan video saya kurang enak dilihat karena komputernya, kameranya di bawah gitu, bukan di atas. Mohon dimaklumi saja. Itu jadi ada 260-an peserta yang mendaftar. Ini sudah ada 60 orang. Yang punya kenalan, yang daftar dan mungkin juga belum bergabung, bisa diingatkan, bisa segera bergabung karena memang kondisinya sampai detik ini live YouTube-nya tidak bisa disambungkan, gitu ya. Sepertinya ada kendala teknis. Kemarin-kemarin sih bisa, entah kenapa hari ini belum bisa, gitu ya. Jadi hanya bisa menyaksikan lewat Zoom. Tapi ini saya coba antisipasi dengan merekam kegiatan kita pada siang hari ini. Artinya ini jika Bapak Ibu sekalian ingin mereview kembali atau membagikannya kepada yang lain, nanti akan kami bagikan rekamannya. Begitu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Nasir, MAG, yang berkenan hari ini waktunya meluangkan mengisi kegiatan sharing hari ini. Beliau adalah Wakil Rektor 1 IAIN Samarinda, tempat di mana saya mengajar ya, menjadi dosen. Jadi saya juga sebenarnya tergolong dosen muda. DLB tahun 2018, kemudian keterima CPNS ya tahun 2018 ya. DLB-nya 2018 juga, benar. Ini baru hilang C-nya baru-baru saja begitu. Belum ngurus Jafung. Atas dasar kegelisahan itu ya, nih Jafungnya bagaimana, terus ke depannya mau ngapain dan lain sebagainya. Akhirnya kegiatan ini bisa hadir ya dengan Bapak Ibu sekalian. Pendidikan beliau pendidikan doktoral di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dengan program studinya pengembangan kurikulum. Kemudian minat riset beliau berkaitan dengan pengembangan kurikulum, pendidikan, pembelajaran ya, kemudian metodologi pembelajaran. Beliau juga sebagai anggota aktif dalam asosiasi pengembang kurikulum ya. Kalau di sini singkatannya HIPKIN. Itu. Beliau juga seorang asesor untuk akreditasi sekolah madrasah di Kalimantan Timur. Mungkin itu ya sedikit gambaran tentang profil beliau. Nanti mungkin beliau bisa menambahkan langsung terkait profil beliau. Kemudian selanjutnya akan saya berikan waktu kepada Bapak Dr. Muhammad Nasir MAG. Jadi untuk bahannya akan saya bagikan Pak ya. Iya. Saya yang share. Kita akan menyimak sampai 50 menit ke depan. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi. Bagi ada yang ingin bertanya bisa lewat chat di
grup chat ya, ataupun nanti bisa langsung berinteraksi secara langsung. Gitu. Oke, kepada beliau kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator Anwarul Hamidi. Ya, Pak. Yang kami hormati para peserta ini sharing pengembangan karir dosen muda secara virtual. Tadi disampaikan ada 260 yang daftar, tapi mungkin yang bisa online saat ini tidak sampai sebanyak itu. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita sehat walafiat, terus bisa bergabung untuk diskusi bareng ya, tentang bagaimana mengembangkan karir dosen muda ini. Mudah-mudahan yang ikutin dosen muda semua. Atau mungkin nanti ada yang punya pengalaman di tempat lain, bisa nanti share pengalamannya. Saya juga bukan ahli di sini, karena kalau harusnya yang narasumbernya itu profesor ya, sudah profesor full lah gitu. Sementara saya sendiri belum full profesor, baru associate profesor. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat saja pengantar diskusi kita siang hari ini, bahwa kita sama-sama paham bahwa salah satu salah satu yang berperan penting untuk pengembangan Indonesia menjadi negara yang kompetitif, negara yang bisa berdaya saing, adalah perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi ini memiliki peran yang vital untuk mengantar Indonesia menjadi negara yang bisa bersaing secara global, secara nasional. Karena perguruan tinggi itu tempat untuk mendidik atau mencetak SDM yang unggul. Nah, perguruan tinggi yang unggul adalah perguruan tinggi tempat di mana mencetak SDM juga unggul. Nah, sementara perguruan tinggi yang unggul itu adalah perguruan tinggi yang kompetitif. Ini ditandai dengan risetnya, lalu ada publikasinya, salah ketik, ada hak patennya, citasinya, lektor kepalanya, profesornya, dan produktivitas para dosennya. Intinya begini, kalau perguruan tinggi itu bisa menjadi menjadi terkenal, menjadi kiblat ya, menjadi kiblat dunia kalau di perguruan tinggi itu memiliki SDM yang luar biasa. Kalau perguruan tinggi itu nggak punya SDM yang luar biasa, itu biasanya nggak jadi kiblat. Katakanlah misalnya di Indonesia ada berapa perguruan tinggi yang memiliki profesor, kemudian punya banyak riset, publikasinya, itu jadi kiblat dunia. Nah, jadi intinya perguruan tinggi yang memiliki SDM yang unggul itu diantaranya punya publikasi, punya citasi luar biasa, terus punya profesor, produktivitas dosennya banyak, itu menjadi kiblatnya dunia. Nah, lalu yang bisa membuat perguruan tinggi tadi itu menjadi kiblat dunia adalah dosennya. Itu yang komponen utama adalah dosennya. Kalau yang lainnya misalkan tenaga kependidikannya itu penunjang ya. Ada tenaga administrasi dan lain-lain. Nah, itu penunjangnya. Sesungguhnya yang punya peran penting itu adalah dosen. Bukan berarti mengabaikan tenaga pendidikan, mengabaikan yang lainnya, tapi kalau dosennya itu tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, itu tidak bisa jadi kiblat perguruan tinggi itu. Nah, dosen itu sendiri mungkin
Bapak dan Ibu sudah tahu ya, dosen itu ada dua kategori. Ada dosen tetap, ada dosen luar biasa. Ya. Kalau dosen tetap itu yang bisa bekerja full, ada standar kerjanya di kampus itu. Nah itu namanya dosen tetap. Tagihannya banyak, lalu harus punya kompetensi dan lain-lain. Kalau dosen luar biasa, nah itu hanya mungkin dia punya tempat kerja yang lain atau ada lembaga lain, terus karena perguruan tinggi itu kekurangan dosen, biasanya menerima dosen luar biasa. Dan biasanya mereka tidak selamanya ngajar, mungkin semester ini ngajar, semester berikutnya nggak dipakai, tergantung kompetensinya atau tergantung kebutuhan perguruan tinggi itu. Yang jelas saat ini memang Indonesia punya kekurangan banyak dosen. Sangat kekurangan, baik perguruan tinggi negeri maupun yang swasta itu rata-rata mereka kekurangan dosen. Lalu siapa dosen itu? Ini kita mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca di peraturan-peraturannya ya, atau di undang-undangnya, bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Jadi pendidik profesional. Jadi dia bukan cuma pengajar ya, tapi pendidik. Tentu ada perbedaan mendasar antara pendidik sama pengajar. Kalau pendidik itu tentu tugasnya mengembangkan sikap spiritual mahasiswa juga, mengembangkan sikap sosial mahasiswa juga, bukan hanya mengembangkan pengetahuannya dengan berbagai hierarkinya, juga bukan hanya profesionalnya, tapi kalau pendidik itu meliputi empat-empatnya, spiritualnya, sosialnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Lalu ada kata profesional. Dosen adalah pendidik profesional. Nah, ini profesional ini tentu Bapak dan Ibu sudah tahu. Dan dia ilmuwan. Yang jelas, dosen itu adalah satu profesi. Ya, satu profesi, karena dia profesi, tentu harus punya kompetensi. Ya. Sekarang ini problem karir dosen Indonesia, ya ada beberapa yang saya catat di sini, ada beberapa problem karir dosen di Indonesia. Pertama, masih ada dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Jadi ada hasil penelitian yang saya pernah baca, di Indonesia ini masih ada dosen yang kualifikasinya belum memenuhi standar. Kalau di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang terbaru, saat Pak Nadiem Makarim menjadi menteri, saya sudah tahu, sebelumnya juga iya, waktu Permendikti yang sebelumnya, itu standarnya harus S2 ya, kalau harus magister. Kecuali mungkin ada pengkhususan, tapi standar itu menyebut bahwa dosen harus berkualifikasi akademik S2. Nah ini ternyata masih ditemukan ada yang mungkin di perguruan tinggi swasta ya, kalau perguruan tinggi yang sudah bagus itu rata-rata mereka sudah memenuhi standar ini. Kemudian yang kedua, kita menemukan dosen dengan kualifikasi S3 saat ini masih terbatas. Mungkin kalau di perguruan tinggi yang sudah lama di dunia atau di Indonesia, UGM, mungkin IPB, dan lain-lain, itu mungkin kalau di persentase, mungkinkah sampai 50% sudah S3. Tapi kalau perguruan tinggi yang sedang berkembang, termasuk di daerah-daerah itu, kalau di tempat kami juga, di IAIN Samarinda itu, dosen dengan kualifikasi S3 itu belum sampai sekitar 30% yang kualifikasinya S3. Nah, sementara dituntut untuk bisa dosen-dosen itu ada keinginan, ada harapan agar seluruh dosen perguruan tinggi itu harus berkualifikasi S3. Dan yang lebih parah lagi, sejumlah perguruan tinggi Indonesia ini jumlah dosen dengan jabatan lektor kepala dan profesor itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi kalau di jabatan fungsional itu yang tertinggi kan
lektor kepala dan profesor. Dan ini dosen-dosen kita itu hanya sampai 15% yang lektor kepala, apalagi profesornya, sangat kurang. Kita tidak tahu persoalannya apa dan seterusnya, mungkin nanti kita bahas sama-sama. Jadi jumlah dosen dengan jabatan lektor kepala itu dan profesor, jadi numpuknya di asisten ahli dan lektor. Apakah mereka itu terlalu sibuk atau bagaimana, atau nggak mau menulis, atau mungkin persyaratannya sangat sulit sehingga mereka tidak, atau apa gitu, kita tidak tahu. Penyebabnya mereka tidak mau ngurus pangkatnya, tidak mau ngurus jabatannya. Jadi ini sangat kekurangan lektor kepala dan profesor. Itu artinya memang produktivitas karya ilmiahnya, publikasinya sangat terbatas. Karena untuk bisa ke lektor kepala saat ini dan profesor itu publikasinya dengan kriteria tertentu itu memang dipersyaratkan. Kemudian berikutnya, bahkan masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional. Ya mungkin sudah CPNS, sudah PNS, tapi tidak ngurus-ngurus gitu. Nah, itu ada juga ya. Kemudian produktivitas karya ilmiah sangat rendah. Padahal sarananya sudah banyak sekali di Indonesia ini. Jurnal-jurnal yang Sinta 4, Sinta 2, Sinta 1, Scopus juga di seluruh dunia. Banyak banget itu. Nah, ini sementara kita lihat produktivitas karya ilmiahnya sangat rendah. Kemudian memang di perguruan tinggi, tergantung perguruan tingginya ya. Kalau perguruan tinggi dengan yang bukan satker, itu barangkali mereka menyiapkan anggaran banyak, sehingga anggaran penelitiannya banyak. Kalau perguruan tinggi tertentu yang tidak punya anggaran, tentu mereka tidak bisa menyiapkan anggaran untuk penelitian. Nah, ini kendala juga. Banyak dosen mungkin punya minat untuk meneliti, tapi anggarannya tidak ada. Sedikit saya tambahkan, ada dua ini kategori dosen, pernyataan bangga jadi dosen atau malu jadi dosen. Sebetulnya kalau yang bangga jadi dosen itu, pertama menurut saya kalau dosen itu pendidikan pengajarannya sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Maksudnya gini, kalau dia sudah dosen tetap, bahkan sudah PNS begitu, jangan juga terlalu mengejar karirnya terlalu tinggi, tapi pendidikan pengajarannya kadang diabaikan. Jadi ada standar mengajar itu, mulai dari SKS-nya, waktunya, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu harus dipenuhi standar pendidikan pengajarannya dengan baik. Ada dosen yang hanya datang beberapa saat, terus tugaskan ke mahasiswa, lalu pulang. Nah, kadang tugas-tugas itu juga tidak dievaluasi, tidak dianalisis. Nah, ini harusnya jangan begitu. Kemudian yang kedua, kalau dosen itu banyak menulis buku, banyak publikasi ilmiah, banyak menyebarkan ilmu pengetahuan, kegiatan penunjang tridharma perguruan tingginya juga terlibat, fokus, lalu memiliki kompetensi kepribadian dan sosial, tentu kita bangga jadi dosen. Bahkan dosen itu sebetulnya kalau bahasa, mohon maaf yang non-muslimnya ya, dalam Al-Quran itu dosen adalah ilmuwan, itu bisa masuk alim ya, bisa termasuk orang-orang yang bertakwa lah begitu. Bertakwa itu meliputi tiga-tiganya, pribadiannya, sosialnya, keahliannya, profesionalnya gitu. Nah, bahkan Menristek Dikti pernah dia bilang begini, bangga jadi dosen kalau dia doktor, dia mengajar profesional, terus publikasi risetnya juga pada jurnal bereputasi juga banyak. Nah, ini cita-citanya Bapak Ibu dosen muda. Cita-cita Bapak dan Ibu itu mudah-mudahan sudah doktor, terus bahkan profesor, mengajarnya profesional, terus publikasi risetnya juga banyak, terutama pada jurnal yang bereputasi atau terakreditasi nasional maupun internasional bereputasi. Tentu ada juga harusnya malu jadi dosen kalau tugas pendidikannya tidak sesuai dengan standar, sangat terbatas, bahkan tidak ada mungkin publikasinya, cara mengajarnya seperti ceramah biasa, mengajar menjadi taklim, dan lain-lain sebagainya. Ini pengantarnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita langsung ke skema pengembangan karir dosen.
skema pengembangan karir dosen. Nah, di sini ada yang pertama ada rekrutmennya dulu. Rekrutmennya ada 2 jalur, biasanya kita tahu ya, ada jalur PNS atau CPNS, ada yang non-PNS. Nah, yang non-PNS itu hanya tahun-tahun terakhir ini muncul ya, karena perguruan tinggi terlalu banyak mahasiswanya, prodinya banyak, ya, program studinya banyak, tapi dosennya tidak cukup. Saat ini kita tahu bahwa standar dosen satu prodi itu minimal 5, ya, di home base for life nya 5 orang. Sebelumnya ada 6. Karena perguruan tinggi banyak yang punya program studi banyak, mungkin ya yang di swasta, lalu mereka mengangkat dosen tetap non-PNS. Jadi rekrutmennya. Kemudian setelah dia PNS, otomatis dia sudah dosen ya, berarti dia harus mengajukan ke asisten ahli. Nah, untuk asisten ahli ini kumnya 100 sampai 150. Ijazah kan nilainya sudah 100, jadi dia tinggal mengumpulkan 50 kum, 50 poin saja. Nanti 50 poin itu ada pembagiannya, berapa persen untuk pendidikan pengajaran, berapa persen untuk untuk penelitian, berapa persen untuk pengabdian masyarakat, dan berapa persen untuk penunjang. Jadi 50 saja itu, sedikit untuk asisten ahlinya ya. Cuma memang presentasinya untuk asisten ahli itu untuk pendidikan pengajarannya mayoritas, presentasinya lebih tinggi. Kemudian lektornya 200 sampai 300. Nah, berarti 150 kalau ke lektor 3B, lektor 3C, 200 sampai 300 ya. Berarti ini tinggal kumpulkan 150. Itu tertinggi sudah. Kemudian lektor kepala 400 sampai 550. Lektor kepala 4A itu 400, lektor kepala 4B itu 550, lektor kepala 4C itu 700. Ya, lektor kepala 4A 400, lektor kepala 4B 550, lektor kepala 4C itu 700. Sekedar menyampaikan saja, saya sekarang ini sudah di lektor kepala 770. Saya sudah 770, untuk ke profesornya 850-nya tinggal mengumpulkan sedikit sebenarnya. Cuma persyaratannya untuk dari lektor kepala ke guru besar itu ya standarnya ada artikel yang terbit atau publikasi di jurnal bereputasi internasional. Nah, ini lagi berjuang. Kalau ada satu cukup, apalagi masa kerja saya sudah lebih 20 tahun. Nah, untuk guru besarnya 450, guru besar 4D, dan selanjutnya sampai tertinggi 1050. Ini tahapan-tahapannya. Kalau Bapak dan Ibu semuanya dosen muda-muda ini ya bisa di-manage waktunya, di-manage karya-karyanya gitu ya. Nah, ini kalau di level bawah ini sebetulnya publikasi itu belum terlalu dituntut. Tapi kalau sudah lektor kepala, profesor itu persentase untuk publikasi itu lebih tinggi. Mungkin filosofinya semakin senior dosen itu harusnya semakin banyak menulis, semakin banyak menyebarkan ilmu pengetahuannya ke masyarakat. Nah, semakin bisa menemukan inovasi-inovasi baru atau mengembangkan teori-teori baru. Saya kira ini tangga-tangganya untuk sampai ke jabatan fungsional tertinggi. Nah, lalu di atas ini ada tertulis pengembang karir, sertifikasi pendidik dosen, pengembangan kompetensi profesional studi lanjut. Ini penting ya Bapak dan Ibu yang mungkin sudah PNS atau sudah berapa tahun, sudah fungsional, terus belum studi lanjut. Nah, ini pengembangan kompetensi atau studi lanjut menjadi keharusan, karena untuk bisa ke profesor itu harus S3 sekarang. Kalau dulu mah enggak. Dulu mah yang S2 juga bisa langsung profesor. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah tahu bahwa untuk bisa sampai ke full profesor itu
Itu harus AS3 dulu syaratnya. Kemudian kenaikan jabatan akademik pangkat, pengembangan karya ilmiah, penelitian publikasi ilmiah. Nah, ini skemanya, tangga-tangganya. Mudah-mudahan bisa sampai ke tangga 4. Supaya bisa maksimal. Selanjutnya, lanjut Pak Anwar. Nah, ini angka ini Bapak Ibu sebetulnya udah bisa buka ya, bisa buka di di online itu banyak dibuka. Ini udah tahu semuanya. Ada asisten ahli. Nah, asisten ahli itu kualifikasi akhirnya magister boleh lah. Nah, syarat minimal dosen itu magister. Kalau untuk lektor juga magister. Nah, lektor kepala bisa magister, bisa doktor. Dan ke profesor itu harus doktor. Nah, kelihatan di sini untuk pendidikan dan pengajarannya itu semakin rendah jabatan fungsionalnya itu semakin tinggi. Kalau pendidikan pengajarannya asisten ahli itu 55%. Kalau lektornya 45%, sama atau lebih besar ya. Kemudian lektor kepala 40% atau sama. Nah, ini profesornya menurun dia, jadi lebih besar atau sama dengan 35%. Cuman kalau asisten ahli itu harga SKS mengajarnya itu tidak sama dengan harga SKS-nya yang sudah lektor kepala sama lektor. Kalau misalnya Pak dan Ibu mengajar, kalau misalnya saya ngajar 12 SKS. Nah, itu hitungan 10 SKS pertama itu langsung dihitung 10. Sementara kalau asisten ahli itu masih dihitung 0,5 atau 50%. Jadi kalau ngajarnya 10 SKS, itu harganya cuma 5. Karena dia belum full 100% dihargai SKS mengajarnya. Kemudian penelitiannya kita lihat, ini utama, yang pendidikan dan pengajaran itu dan penelitian dua unsur ini tidak ada sama sekali. Kalau mengajukan kepangkatan, kalau pendidikan pengajaran dan penelitian tidak ada itu nggak bisa diproses itu. Tapi kalau pengabdian masyarakatnya yang belum ada itu bisa ditutupi atau ini tidak sulit juga sih sebetulnya ya. Kita lihat misalnya penelitiannya itu untuk asisten ahli itu lebih besar sama dengan 20% dari totalnya tadi. Ada di atas, kita lihat berapa untuk asisten ahli itu kan tadi ada 50 ya, ada 50 kum. Berarti kalau 50 kum itu 50 itu berarti 55% dari 50, terus 25% dari 50, 10% dari 50, 10% dari 50. Nah, itu untuk asisten ahli. Sudah bisa terima tunjangan fungsionalnya. Demikian selanjutnya, lektor. Nah, ini ada 40%. Oke. Lanjut. Kemudian, nah sekarang ini dulu ngajukan kepangkatan itu jabatan fungsi itu pakai manual ya. Apalagi kalau dari Kementerian Agama itu bapaknya kementerian melalui 2 kementerian. Jadi agak repot dulu ya. Kita waktu saya masih muda-muda, kalau mengajukan jabatan fungsional dosen itu terutama yang lektor kepala, kita harus ke Kementerian Agama dulu, baru nyebrang ke Kemendikbud atau Kemendikbud. Jadi melewati 2 kementerian. Tapi sekarang ini sudah online. Nah, online ya, jadi enak, kita bisa mantau. Kalau dulu harus ke Jakarta dan lain sebagainya agak sulit. Kadang sampai 4 tahun nggak naik-naik, nggak keluar SK-nya. Ada sampai teman karena nunggu sampai bertahun-tahun nggak keluar, mereka lah tiba-tiba udah kalau gitu saya nggak mau naik jabatan fungsional lagi. Nah, ini faktor yang membuat orang juga motivasi jadi turun untuk mengembangkan karirnya untuk dari segi administrasinya ya. Nah, di sini kelihatan lebih ada 2 jalur untuk asisten ahli dan lektor itu. Untuk dosen perguruan tinggi negeri dilakukan oleh tim penilai atau tim PAK dari PTN masing-masing. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang CPNS mau ke fungsional asisten ahli, kemudian mau ke lektor itu yang menetapkan PAK-nya itu apakah memenuhi kriteria atau tidak itu di perguruan tinggi masing-masing. Misalnya saudara Anwarul Hamidi nanti kalau sekarang sudah CPNS terus ngajukan dokumen-dokumen yang meliputi aspek pendidikan pengajarannya, penelitiannya,
kemudian pengabdian masyarakatnya, penunjangnya, lalu dirapikan sedemikian rupa, diserahkan ke kepegawaian perguruan tinggi masing-masing, nanti dinilai oleh tim Pak perguruan tinggi masing-masing. Kalau sudah disetujui, nah sudah langsung jadi enak, nggak harus Anda harus ngirim ke Jakarta lagi, ya. Jadi enak gitu kalau untuk aksen ahli. Tapi kalau untuk lektornya, nah itu dosen perguruan tinggi swasta dilakukan oleh tim Pak di Kopertes masing-masing. Biasanya kalau lektor itu di kita nanti ya, tinggal minta persetujuan. Yang kalau sudah mau lektor kepala itu yang agak ini sudah ke pusat ya, lektor kepala, apakah lektor kepala tadi yang 400 atau 550 atau yang 700, apalagi yang 850 sampai 1050 itu sudah wajib ke Kemenristek-Dikti dan itu kita mengajukannya secara online. Saya sendiri belum mengajukan ke profesor, masih menunggu terbit fokusnya. Katanya sih dijanji terbit di bulan Juli ini, mudah-mudahan. Nah ini 2 jalur ya, jadi satu di daerah masih perguruan tinggi masing-masing, yang satunya sudah ke Kemendikbud sekarang. Kalau dulu kita yang Kementerian Agama ke Kementerian Agama dulu, diseleksi di Kementerian Agama, kalau sudah lolos baru dikirim lagi ke Menristek-Dikti. Di sana lagi berbulan-bulan, bertahun-tahun, kadang nggak turun. Jadi ya membuat teman-teman sebagian dosen juga jadi malas. Nah ini mekanisme penilaian jabatan akademik dosen. Lanjut. Nah ini secara umum saja Bapak dan Ibu bisa buka nanti peraturannya ya. Asisten ahli ke lektor. Kalau sudah asisten ahli tadi, asisten ahli itu jabatannya ya. Kalau pangkatnya nanti namanya beda ya. Kalau pangkatnya bahasanya penata muda tingkat 1. Kalau namanya jabatan fungsionalnya asisten ahli. Untuk yang sudah asisten ahli, yang tadi sudah punya SK asisten ahli, sudah punya KUM 150 ke atas gitu, lalu mereka mau mengajukan ke lektor. Nah, lektor itu